Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Asnana Biratul Abda dengan NIM 2400762. Baik, saya akan mempresentasikan hasil dari eksperimen induktor dan potensiometer. Untuk latar belakangnya, eksperimen karakteristik induktor dan potensiometer menggunakan jembatan Wheatstone bertujuan untuk memahami hubungan antara arus, tegangan, dan resistansi dalam rangkaian listrik. Jembatan Wheatstone memungkinkan pengukuran resistansi yang akurat dengan membandingkan dua rangkaian resistif. Dalam eksperimen ini, induktor digunakan untuk mengamati perilaku reaktansi terhadap frekuensi, sedangkan potensiometer digunakan untuk mengukur perubahan tegangan dalam rangkaian. Nah, hasil dari eksperimen ini memberikan wawasan tentang sifat listrik komponen dan aplikasi praktisnya dalam teknologi. Untuk rumusan masalah yang pertama, bagaimana menerapkan prinsip jembatan Wheatstone untuk menganalisis karakteristik hambatan induktor kosong dan induktor yang diberi sisipan inti besi dalam rangkaian DC. Yang kedua, bagaimana menggunakan rangkaian potensiometer untuk menentukan gaya gerak listrik atau GGL baterai menggunakan rangkaian potensiometer. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari eksperimen. Yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menerapkan prinsip jembatan Wheatstone dalam menganalisis karakteristik hambatan induktor kosong dan induktor yang diberi sisipan inti besi dalam rangkaian DC. Yang kedua, untuk mengetahui cara menggunakan rangkaian potensiometer untuk menentukan gaya gerak listrik atau GGL baterai menggunakan rangkaian potensiometer. Nah, untuk dasar teorinya, arus listrik pada kumparan dengan jumlah lilitan arus pertama akan menghasilkan medan magnet B yang arah medannya memasuki permukaan A sehingga induktor akan memiliki induktansi L sebesar menggunakan rumus L sama dengan N kuadrat mu A per L, yang dimana L itu adalah induktansi, N itu jumlah lilitan, dan mu adalah permeabilitas inti, A itu sebagai luas permukaan, dan I itu adalah panjang induktor. Selanjutnya, jembatan Wheatstone merupakan suatu alat pengukur. Alat ini dipergunakan untuk memperoleh ketelitian dalam melaksanakan pengukuran terhadap suatu tahanan yang nilainya relatif kecil sekali. Umpamanya saja, suatu kebocoran dari kabel tanah atau korsleting dan sebagainya. Nah, jembatan Wheatstone adalah alat yang paling umum digunakan untuk pengukuran tahanan yang teliti dalam daerah 1 sampai 100.000 ohm. Jembatan Wheatstone terdiri dari tahanan R1, R2, R3, di mana tahanan tersebut merupakan tahanan yang diketahui nilainya dengan teliti dan dapat diatur. Nah, hukum yang berhubungan dengan prinsip jembatan Wheatstone yaitu hukum Kirchhoff 1 dan 2. Hukum Kirchhoff berbunyi, jumlah kuat arus yang masuk dalam titik percabangan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik percabangan. Nah, hukum Kirchhoff 2 berbunyi, dalam rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL atau E dan jumlah penurunan potensial sama dengan 0. Maksud dari jumlah penurunan potensial sama dengan 0 adalah tidak adanya energi listrik yang hilang dalam rangkaian tersebut, atau dalam arti semua energi bisa digunakan atau diserap. Metode jembatan Wheatstone dapat digunakan untuk mengukur hambatan listrik. Cara ini tidak memerlukan alat ukur voltmeter, cukup satu galvanometer untuk melihat ada tidaknya suatu arus dalam rangkaian listrik. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu ada hasil data dari percobaan pertama yaitu induktor tanpa inti besi. Kami mendapatkan hasil hambatan induktor tanpa inti besi itu sebesar yang pertama 51,5, yang kedua 133,3, yang ketiga 361,86, yang keempat 1061,6, yang kelima 88,000. Nah, untuk mencari hambatan induktor tersebut, kita menggunakan rumus R1 per R2 sama dengan R4 per R3, sehingga menghasilkan R1 per R2-nya itu sama dengan L4 per L3, R2 sama dengan R1 dikali L3 per L4. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada hasil data dari percobaan yang kedua, yaitu induktor menggunakan inti besi. Didapatkan hambatan induktor menggunakan inti besinya itu sebesar yang pertama 7,894, yang kedua 16,5, yang ketiga 20,3, yang keempat 37,838, yang kelima 71,617. Dan yang kedua juga menggunakan rumus yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya ada hasil data dari gaya gerak listrik sel standar.
Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Dalam praktikum ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada besarnya hambatan induktor dengan ditambahkannya inti besi. Dalam praktikum ini tidak dapat dibandingkan perbedaan induktansinya karena pada percobaan pertama dan kedua menggunakan hambatan duduk dengan nilai yang berbeda. Namun dapat dianalisis ketika induktor ditambahkan inti besi, galvanometer baru dapat bekerja ketika diberi hambatan duduk yang nilainya besar. Sehingga induktor dengan inti besi nilainya akan lebih besar dibandingkan dengan induktor tanpa inti besi. Sekian hasil praktikum dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.